ruko bermasalah. Kejanggalan tercium dalam proyek perbaikan jalan di Lampung. Alamat pemenang tender ternyata rumah seorang nenek di gang. Kejaksaan Tinggi DKI menyatakan berkas kasus penganiayaan Mario Dandi dan Shane Lucas telah lengkap. Selamat sore saudara, selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi lainnya dari sejumlah daerah. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, 2 pelaku perampokan minimarket di Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditangkap polisi. Inilah detik-detik penangkapan 2 pelaku perampokan minimarket di Desa Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Usai mendapat laporan dari warga, polisi langsung mendatangi tempat kejadian dan langsung menindak para pelaku. Setelah berhasil menguasai situasi, polisi pun berhasil menangkap 2 pelaku perampokan minimarket. Sementara itu, 1 pelaku tewas ditembak dan 1 pelaku lain melarikan diri. Warga yang berada di lokasi sempat menghakimi para pelaku, tetapi polisi berhasil mencegahnya. Perampokan terjadi di salah satu minimarket di Karawang, Jawa Barat pada Senin 22 Mei malam. Dari rekaman kamera pemantau, 3 pelaku masuk ke dalam minimarket, kemudian para pelaku menodongkan senjata api dan senjata tajam ke pegawai minimarket. Tidak hanya itu, para pelaku menyekap 3 pegawai minimarket di gudang dan di bawah meja kasir. Saudara, picu kemacetan, puluhan lapak liar di Pasar Rembang, Jawa Tengah dibongkar paksa Satpol PP Rembang. Petugas terpaksa membongkar lapak-lapak itu lantaran tidak mengantongi izin. Selain itu, keberadaan lapak liar itu juga menjadi biang kerok kemacetan di sekitar Pasar Rembang. Asalnya, para pedagang membangun lapak tersebut hingga memakan badan jalan. Pembongkaran ini pun mendapat penolakan dari para pedagang. Hari ini itu penertiban dan pembongkaran kios-kios lapak Pasar Rembang yang tidak sesuai dengan aturan. Sebenarnya pendekatan kita itu sekali. Artinya ketika kita melihat ke belakang, sebenarnya proses sosialisasi penertiban itu sudah dari tanggal 24 Februari. 24 Februari kita sosialisasikan lapak-lapak yang tidak sesuai dengan aturan agar dibongkar semua. Saudara, penolakan terjadi saat pembongkaran ruko penyerobot jalan di Penjaringan, Jakarta Utara. Pekerja dan pemilik tempat usaha bahkan menggeruduk rumah ketua RT yang melaporkan kasus penyerobotan jalan. Pekerja dan pemilik tempat usaha awalnya berunjuk rasa di ruko Pluit Karang Niaga yang menyerobot jalan. Mereka kemudian beramai-ramai mendatangi rumah ketua RT yang dianggap sebagai penyebab masalah. Mereka tak terima ketua RT melaporkan kasus penyerobotan jalan dan saluran air ke pemerintah kota Jakarta Utara. Alasannya, penyerobotan sudah terjadi sudah lama, namun dibiarkan. Tuntutan ke sini kan, ini kan usul dari RT, itu kan. Kenapa nggak dari awal pembangunan nggak dibongkar gitu loh? Setelah sekian lama baru ada kayak gini gitu loh. Kita kan nggak tahu. Emang udah kerja berapa lama? Udah ada 3 tahun saya.
Walau diprotes pemilik ruko, tim gabungan tetap membongkar 22 ruko penyerobot jalan. Petugas juga membongkar lantai ruko yang menutupi saluran air. Pembongkaran paksa dilakukan karena pemilik ruko sudah diberi waktu 4 hari untuk membongkar mandiri bangunan yang menyerobot jalan. Bongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi itu yang hari ini kita lakukan, dan jumlah sementara yang akan kita kerjakan beberapa tempat yang ada di sini lebih kurang hampir lebih dari 20-an ruko yang kita. Sebelumnya Wali Kota Jakarta Utara menyebut 42 ruko menyerobot bahu jalan dan saluran air. 4 diantaranya sudah dibongkar secara mandiri oleh pemilik. Sebagian lain belum membongkar dengan dalih kesulitan mencari tukang bangunan. Wali Kota Jakarta Utara memastikan untuk menindak tegas pemilik ruko yang membandel. Dua jalan itu 22. Bukan 42, Pak. Ya kalau di jalan itu Oh. itu 22. Totalnya itu ada 42 yang sudah bongkar satu, belum semuanya baru satu kan. Saudara, untuk mengetahui lebih jelasnya sudah bergabung Ketua RT 011 Kelurahan Pluit Riang Prasetya. Selamat sore, Pak Riang. Beberapa pemilik dan pegawai ruko sempat mendatangi tempat Bapak dan menggelar aksi unjuk rasa. Apa yang mereka tuntut dari Bapak? Baik, mungkin saya harus sampaikan dulu, saya juga tidak ada di lokasi pada saat orang-orang tersebut melakukan demo ya di depan kantor saya. Perlu saya sampaikan bahwa demo yang dilakukan itu harus memiliki dasar hukum. Yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan reklame ataupun spanduk-spanduk yang disampaikan, yang ditujukan kepada saya, berkonsekuensi hukum, sehingga harus diperhatikan kembali. Perlu saya sampaikan ada 2 hal. Satu adalah etika bernegara. Kedua adalah etika bermasyarakat. Etika bernegara adalah kita harus patuh terhadap hukum, patuh terhadap aturan. Bila mana pemilik ruko memang bersalah, perbaiki kesalahannya. Jangan membuat kesalahan baru dan jangan menghasut orang-orang yang tidak mengerti permasalahan ini. Saya lakukan ini dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 3 kali saya bikin surat. Kalau dikatakan saya tidak tahu terhadap pelanggaran, salah. Saya tahu persis terhadap pelanggaran itu. Makanya saya laporkan kepada Lurah Pluit dan Camat Penjaringan. Namun tidak ada tanggapan. Lalu saya berkirim surat dengan Bapak PJ Gubernur Heri Budi Hartono, baru ditanggapi pada Januari dan Februari 2023. Kalau pada saat ini ada tindakan eksekusi, itu adalah tindakan tegas atas nama hukum oleh pemerintah. Jadi jangan demonya ke saya selaku RT. Saya ini hanya menjaga lingkungan saya supaya tertib. Gampang aja, keluarkan sertifikat kalian, keluarkan IMB kalian. Ingat, saudara-saudara tadi yang demo di depan kantor saya, 1, kalian demo tidak memiliki hubungan terhadap permasalahan ini. Kalian karyawan, yang dibongkar itu saluran air dan bahu jalan, bukan usahanya, bukan tempat usaha kalian, bukan tempat pekerjaan kalian. Itu mesti tahu. Makanya masyarakat ini harus bisa belajar, terdidik, sehingga mengerti sosial seperti apa, lingkungan seperti apa. Bukan asal demo tanpa tujuan. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan saya perlu sampaikan lagi bahwa jangan melakukan hal-hal perlawanan atau pembangkangan kepada pemerintah. Pesan saya seperti itu. Iya, Pak Riang, tapi Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi tuntutan mereka? Saya tidak ada di tempat, saya tidak ada di lokasi. Hari ini saya masih melakukan pekerjaan rutin saya selaku saya pekerja. Banyak hal-hal yang perlu saya lakukan di luar dari kepentingan-kepentingan yang lain yang saya anggap tidak perlu. Seperti demo tersebut tidak perlu saya tanggapi. Baik. Karena yang demo itu juga saya melihat semua dari video YouTube yang saya saksikan. Tidak ada satupun itu warga saya itu. Itu orang-orang dari mana saya nggak jelas. Entah karyawan, entah penghuni, entah siapa, entah orang dari mana saya nggak jelas itu. Baik. Tapi dengan Iya, Pak Riang, sebelum kita lanjutkan, ini pemilik ruko kan masih... Pak Riang, sebelum kita lanjutkan, ini kan pemilik ruko masih menyalahkan Bapak karena katanya sebagian ruko mereka akhirnya dibongkar. Kita dengarkan dulu ya Pak Riang pernyataan mereka ini. Cuma ya kalau mau tertib seharusnya pemerintah kota, jangan hanya kita tertibkan, harusnya satu penjaringan, minimal satu penjaringan gitu loh.
Kenapa hanya dengan satu laporan satu RT, cuma kita aja yang dibongkar gitu loh. Tapi kita pasrah. Ya. Ya, apa pendapat Anda Pak Riang terhadap pernyataan dari salah satu pemilik ruko ini? Ya, jadi begini, saya kan lingkupnya kan hanya di lingkungan RT ya Mbak ya, lingkungan saya RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit. Bila mana mungkin saja di tempat lingkungan lain ada juga yang melakukan hal seperti ini, namun itu kan di luar kewenangan saya, di luar batas teritorial saya. Saya ini cuma RT di lingkungan RT 11 RW 03. Ya jangan membebankan saya kepada lingkungan-lingkungan yang lain. Kalau memang seperti itu saya sepakat, acungin jempol. Silakan berkonsolidasi atau berkomunikasi dengan pihak RT-RT terkait. Lakukanlah seperti apa yang sudah saya lakukan demi kepentingan lingkungan. Bukan membebankan kepada saya untuk membereskan seluruh Jakarta. Saya bukan gubernur DKI Jakarta, Pak. Mohon maaf, saya cuma se-RT 011 RW 03. Lingkup saya cuma RT. Jadi saya perlu sampaikan lagi, saya tegaskan kembali ya. Pelanggaran itu terjadi dari tahun-tahun sebelumnya dan sudah saya laporkan. Bukan saya tidak tahu. Lalu penutup got itu perlu saya sampaikan juga. Awalnya tidak ada penutup got. Mereka tutup rapat-rapat dengan beton. Saya punya dokumennya. Silakan kita bermain di pengadilan. Kalau seandainya Anda menantang saya. Ya, dengarkan lagi. Silakan bermain di pengadilan bila Anda menantang saya selaku ketua RT dan selaku pribadi. Saya punya bukti kuat. Anda tutup itu. Anda masukin puing itu. Menyamarkan seakan-akan saluran airnya nggak ada di tepi kiri kanan ruko itu. Saya yang bongkar dengan tim saya. Itu terlihat jelas bahwa itu sengaja ditutup puing. Supaya tidak tampak saluran airnya. Kemudian Anda melakukan penyerobotan bahu jalan. Saya sudah tahu. Tapi kapasitas saya RT. Saya hanya melaporkan kepada Lurah Pluit dan Camat Penjaringan. Berulang-ulang dokumentasi saya lengkap. Ayo kita adu fakta. Bukannya saya nggak tahu sebagai RT, saya tahu persis pelanggaran itu. Tapi kapasitas saya hanya melapor, tidak bisa menindak. Kalau hari ini, saat ini ada penindakan, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Betul kan? Bukan karena saya yang meminta-minta atau di awal-awal. Toh buktinya di tahun 2019, 20, 21 tidak ditindaklanjuti. Lalu sekarang ditindaklanjuti. Karena bisa berdampak terhadap lingkungan. Satu, perlu saya tambahkan ya Mbak ya. Lingkungan Muara Karang ini khususnya itu lebih rendah 1,5 meter sampai 2 meter dari permukaan sungai. Kita memiliki 2 sungai dengan 13 kanal yang ada di DKI Jakarta ini yang tumplek masuk semua ke lingkungan kami di Muara ini. Dulu kami adalah ini rawa. Jadi kalau seandainya saluran air itu tertutup, kami hanya mengandalkan pompa air yang terdiri dari 8 pompa air di Kelurahan Pluit ini. Ada pompa air RW 03, ada pompa air RW 017, 012, 014, 015, 010, 08, 02. 8 rumah pompa ini kalau dimatikan dalam waktu 4 jam pada saat curah hujan, silakan, banjir nggak Muara Karang. Jadi kalau kemarin dilihat buka tutup got, ada warga yang lihat, ini buktinya nggak banjir. Nggak banjir karena pada bulan Agustus dan Desember 2022, saya beserta Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Penjaringan sudah membongkar beton-beton yang kalian tutup dengan keramik. Sama sekali nggak kelihatan itu lantainya. Saya punya dokumennya. Saya punya dokumennya. Itu bolong-bolong itu saya yang melakukan. Bolong-bolong rongga-rongga untuk kontrol itu. Saya bersama SDA Camat Penjaringan, demikian Bu. Iya, kita nanti ngobrol lagi setelah jeda ya Pak Riang. Mohon jangan dimatikan teleponnya. Kami masih akan meminta pendapat Bapak mengenai ruko penyerobot jalan yang dibongkar ini. Nanti setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update.